celaka kamu. Salat lohor, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, tahajud, salat dua, oleh Allah masuk neraka. Betul nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wa salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormatin pengurus takmir masjid, seluruh jamaah yang hadir, insya Allah malam ini saya ingin menyampaikan yang sangat penting dan urgen. Jangan sampai kita ini belajar sholat bertahun-tahun, ibadah bertahun-tahun, dicabut nyawa kita, masuk kubur, kita gigit jari. Saya sudah 14 tahun keliling Sulbar, ternyata di mana-mana sangat kritis umat Islam. Bukan umat Islamnya aja, bukan jamaahnya, sa ustadz, sa kiai-kiainya sangat kasihan saya. Loh, kok gitu Pak Kiai? Ini kok ada kiai kok kasihan sama ustadz dan kiai? Memang betul. Saya sudah minggu lalu saya mengunjungi orang tua kami, anak guru Imam Buku atau Kiai Haji Muhammad Hasan Usi di kediaman beliau. Saya berbincang-bincang dengan beliau, pengajian bersama setiap tanggal 15. Beliau adalah mursyid, pelanjut ajaran Thariqah Qadiriyah dari Kiai Haji Muhammad Saleh atau anak guru Saleh, seorang wali besar di Mandar ini. Jangan sampai kita ini lupa dari ajaran-ajaran leluhur kita. Di Mandar ini Pak, ini provinsi dulunya wali-wali bertebaran. Jangan sampai sekarang ini kita cuma cerita, anak guru Saleh itu begini, begitu, begini. Imam Lapiu itu begini, begitu, sakti begini. Anak guru Poci bagus, sakti begini. Kiai Haji Bil Ma'ruf yang di Pulau Binanga sana begini, begitu, sakti, bisa terbang. Terus kita ini bagaimana? Masa kita nggak ingin jadi Imam Lapiu muda? Kita nggak ingin jadi anak guru Saleh pelanjut beliau? Cerita saja. Ngeri, saya ngeri. Saya harus turun ke lapangan. Contoh, beliau-beliau itu wali, sholatnya itu asik, nyaman, nikmat, khusyuk. Bapak Ibu sudah nggak sholatnya khusyuk? Tahu sholat khusyuk Pak? Sudah khusyuk sholatnya? Ini perlu saya tanyakan ini. Ini kita nggak lama masuk kubur semua. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Coba, saya keliling Pak. Kemarin kebetulan dengan Bapak Bupati Polman, Bapak Andi Ibrahim Masdar, kita sama-sama, saya udah ngomong, saya turun Pak Kiai, Pak Bupati, saya turun langsung ini. 14 tahun saya bertapa di Lampak. Sekarang waktunya saya turun gunung untuk membenahi jamaah ini. Dan sebenarnya bisa ustadz-ustadznya dulu, kiai-kiainya dulu. Hampir saya tanya Pak, khusyuk itu gak ada yang tahu. Coba, di sini ada tahu nggak khusyuk? Ayo angkat tangan. Siapa yang sudah khusyuk? Coba. Apa itu khusyuk? Apa Pak khusyuk? Ya? Apa? Bagaimana? Ingat Allah. Ingat Allah. Menurut Bapak ingat Allah Pak ya? Menurut Bapak ingat Allah. Ya, yang lain? Siapa yang tahu? Ini ada jawaban satu. Menurut Bapak ini ingat Allah. Nanti caranya gimana? Saya tanyakan juga nanti. Gimana ingat Allah itu? Yang lain silakan. Apa itu khusyuk? Yang tua-tua yang kayak saya ini, yang udah hampir 70 tahun. Ini malaikat maut gak lama datang loh ini. Ada yang tahu? Yang muda-muda coba itu. Ada yang tahu apa itu khusyuk? Kok sepi? Ini ngeri ini.
Berapa tahun sholat? 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bayangkan ini, sholat 30 tahun. Apa ini Pak? Apa ini? HP, kelihatan. Kalau usyuk, kelihatan nggak? Di sini. Gimana ya? Di sini katanya usyuk. Menurut Bapak di sini. Satunya lagi harus ingat Allah. Betul Pak ya? Itu di ayat, di Al-Qurannya di ayat mana Pak? Al-Qurannya Pak? Menurut Al-Quran atau menurut Bapak? Menurut Al-Quran atau menurut Bapak? Hah? Akimi sholata li dzikri. Sudah mendekatin. Ayatnya At-Taha 14 itu Pak. Akimi sholata li dzikri. Sholat ingat Allah. Khusyuk adalah akimi sholata li dzikri. Kok nggak nyambung Pak ya? Kok nggak nyambung? Ini Bapak di sini. Ini. Hah? Allah dan Rasul. Di ayat apa itu Pak? Di Al-Quran ayat apa? Menurut Bapak, bukan menurut Al-Quran atau menurut Bapak ini? Waduh, ini puluhan tahun ini sholat ini. Pak, saya mantan orang Mak Jenny. Saya kepala Telkom Mak Jenny dulu. Ini saudara kita sendiri. Kita ini satu saudara ini. Coba bayangkan menurut saya beda-beda Pak. Kalau menjawab Islam, apa itu syahadat? Menurut Al-Quran dan hadis, asyhadu Allah. Dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Begitu Pak ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Bukan Bapak, kiai-kiai Pak nggak tahu Pak. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Dari mana itu ayat? Dari Al-Quran dan hadis. Oh betul. Begitu jawabnya ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Betul. Saya tanya lagi. Apa itu khusyuk? Menurut saya, ingat Allah. Satunya lagi, menurut saya fokus. Menurut saya konsentrasi. Menurut saya Allah Muhammad. Ini kok beda-beda ini. Mau malam ini saya ajarin? Oh mau. Yang lain? Serius ini, nggak mainan ini. Mau sekretar maut nggak lama datang semua ini. Datang sekretar malaikat maut ini. Kalau sampai Bapak sudah dapat ini, saya jamin, saya yang menjamin 100% masuk surga. Tidak ada insya Allah, pasti Allah. Mau? Serius ini yang lain? Mau? Semangat. Pak, khusyuk itu Pak ya, kita kasih tahu. Kita kasih apa informasinya, iklannya dulu. Itu di Al-Quran ada Pak. Bapak tadi itu sudah level ke dalam lagi Pak. Akimi sholat al-zikri. Sholat ingat Allah. Bukan mengucap Allah, ingat Allah. Kalau mengucap Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu mengucap. Ini mengingat. Tapi kenapa Bapak Allahu Akbar? Bismillahirrahmanirrahim. BBM naik, anakku, istriku. Betul nggak? Gayanya mau ingat Allah. Betul nggak? Yang Ustadz Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amplop berapa nanti ya? Uangku besok berapa ya? Betul nggak? Jangan dibohongin saya. Bisa dibantah saya. Betul? Mengaku iya. Cek dulu Pak. Ini baru orang jujur ini. Kalau orang jujur seneng saya. Ada orang tuh seagama Pak. Oh saya nggak ingat apa-apa. Kalau nggak ingat apa itu bukan khusyuk Pak. Itu orang gila. Khusyuk itu nggak lihat apa-apa. Kalau nggak lihat apa-apa itu bukan khusyuk, itu orang buta. Khusyuk nggak dengar apa-apa. Kalau nggak dengar apa-apa itu bukan khusyuk. Itu tuli. Nabi begitu nggak Rasulullah? Rasul waktu sholat Allahu Akbar. Sholat asar ini kan nggak bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sholat, sahabat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rasulullah. Nabi dengar nggak? Mendengar. Pasti mendengar Nabi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Rasulullah. Nabi berpikir, waduh, sahabat manggil-manggil Assalamualaikum. Gimana caranya? Nabi berpikir juga dalam sholat.
Nabi berpikir. Akhirnya Nabi berpikir, nanti kalau ruku saya mengucapkan, tak keraskan aja. Supaya sahabat nggak tanya-tanya terus, nggak salam terus. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bayangkan 6 orang, Pak. Ribut di halaman Rasulullah itu. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Nabi langsung berpikir, kalau gitu nanti ruku saya keraskan. Allahu Akbar. Langsung sahabat, jangan ribut. Nanti Nabi masih sholat, nanti aja. Betul nggak? Apa Nabi nggak khusyuk? Apa itu khusyuk? Kembali ke Al-Quran, Pak. Kembali ke Al-Quran. Jangan menurut saya. Menurut saya. Waduh. Sedangkan sholat itu penting. Barang siapa tidak khusyuk, fawailul lil musallin alladzina an sholatin sahwi. Celaka kamu. Sholat lohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, tahajud, sholat dua, oleh Allah masuk neraka. Betul nggak? Mau dinerakakan terus oleh Allah. Mau diancam terus oleh Allah. Malam ini hentikan ancaman Allah. Kita harus asyik bersama Allah. Mau? Terutama ibu-ibu yang mikir BBM naik. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sakit. Alhamdulillah. Ini itu uangku, duitku. BBM naik. Malam ini harus kita hentikan. Mulai nanti malam harus sudah khusyuk. Apa ayatnya khusyuk di Al-Quran? Tadi yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri wa sholah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu ayatnya, Pak. Bukan akimi sholat al-zikri. Minta tolonglah engkau dengan sabar dan sholat. Minta tolong engkau dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sulit kecuali orang yang khusyuk. Tapi ada lanjutannya ini. Al-Baqarah 46. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Kalau dalam tata cara bahasa Arab, alladzina penekanan itu tauhid di situ. Khusyuk ialah orang yang bertemu Allah. Jelas ini ayat Al-Quran. Bukan mengingat Allah, Pak. Bukan akimi sholat, itu pelajaran, Pak, itu. Khusyuk adalah orang yang berjumpa Allah. Bersama Allah. Jelas ayatnya loh. Menurut saya konsentrasi. Menurut saya ingat Allah. Alah. Jangan menjawab agama dengan menurut saya. Menurut Al-Quran begitu jawabnya. Sekarang bagaimana? Kenapa para ustadz, para kiai kok nggak bisa khusyuk? Ini ayat dibaca bahkan dihafal. Tapi kenapa mereka gak khusyuk? Karena tidak tahu caranya. Makomnya belum sampai ke situ. Kalau anak guru saleh sudah bisa. Kiai Sanusi Imam Buku sudah bisa. Imam Lapis sudah bisa. Kita bisa. Gimana caranya? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu itu semacam sudah menyatu bersama Allah. Caranya gimana? Caranya kita belajar dari pertamanya Islam dulu. Islam pertama belajar apa? Nabi pertama belajar apa, Pak? Pertama kali di gua. Waktu di gua Hira pertama. Ini ngajinya gampang-gampang aja, jangan tinggi-tinggi ya. Tajwid, nahwu, sorof, hadis, ayat. Ketinggiin ngajinya. Jilid 1 dulu. Pertama Nabi belajar apa? Di gua Hira. Iqra. Apa itu Iqra? Baca. Baca apa, Pak? Goanya gelap. Belum ada Al-Quran. Gak ada hadis. Gelap. Bukan di mall. Bukan di aula. Bukan di masjid. Di goa gak ada lampunya. Dan beliau buta huruf. Anna ummiyi. Muhammad. Iqra. Anna ummiyi. Muhammad. Iqra. Anna ummi sampai 3 kali. Di situ Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril. Dipeluk. Bismi Rabbik. Sebut-sebut nama Allah. Nama Tuhanmu sebut.
Harus diajarkan. Kalau dalam bahasa Jerman, di bapak guru. Apa bahasa Mandarnya, Pak? Kok ketawa? Harus diajarkan, ditanamkan, diinstalasikan, ditalkinkan, dimapak gurukan, diajarkan oleh malaikat Jibril yang nggak berbentuk gaib. Malaikat Jibril harus berbentuk manusia, diajarkan, dipeluk Rasulullah, ditanamkan. Bismi Rabbik, sebut-sebut nama Allah, itulah Pak nanti masuk ke Aqimi sholat al-zikri. Nggak usah itu dulu Pak, jilid 1 dulu. Sudah nggak kita ditanamkan oleh seorang ahli? Harus orang mursyid, bukan dari internet, bukan dari buku, harus dari guru yang mursyid. Kalau di sini anak guru Saleh turun ke Syekh Sahabuddin, beliau seorang profesor almarhum, turun ke anaknya, teman saya Kiai Haji Shibli, ada sudah sering kumpul dengan saya beliau. Sekarang di Jakarta, pakai Shibli, biar saya yang turun ke lapangan sampai di Jakarta aja. Imam Buku, mohon izin saya akan keliling Sulbar untuk menanamkan ini. Setelah ditanamkan zikir, berdiktum kolbunya bersama Allah. Bersama Allah itulah khusyuk, Pak. Gak usah nyari, bersama Allah dulu. Gak usah cari manis, cari di Tinambung, cari di Pak Jene, Pasar Mak Jene. Coba cari manis. Ada nggak dijual? Manis, ada nggak dijual? Tidak ada. Di sini mogok, buka mulutmu. Ini gula, makan. Nggak usah cari manis, makan aja gula. Otomatis muncul manis. Nggak usah cari khusyuk, nggak usah cari ridho, ikhlas, tenang. Allahu Akbar, zikir. Aqimi sholat al-zikri. Ini zikir harus ditanamkan Pak, nggak sembarangan. Kalau enggak Anda tersesat. Di masjid ini banyak orang gila. Syariat, hakikat, usul itu begini. Allah datangkan Allah. Ngawur raja ini. Jadi gila. Dia bukan ahlinya. Sakit jantung ketambal ban. Jangan. Ke dokter jantung. Soal zikir. Gak ada yang bisa kita berzikir. Ada Al-Quran mengatakan. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lam. Soal zikir tanyakan ahli zikir, bukan ahli ceramah, bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, bukan ahli fikih. Tanyakan ahli zikir. Siapa itu? Guru-guru mursyid yang tadi oleh Kiai Haji Fadil tadi, yaitu yang ada nasab keilmuan sampai ke Rasulullah. Dari anak guru Saleh sampai ke Syabul Qadir Jilani sampai ke Rasulullah, dari Imam Buku ke gurunya, dari Abah Anam ke gurunya, terus sampai ke itu yang punya wewenang, yang punya otoritas untuk menanamkan zikir. Kalau orang biasa nggak boleh, bisa gila. Ini urusan rohani. Udah masuk zikir, asik, nyaman. Ala bi dzikrullah tatmainul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Makan zikir hati menjadi manis. Gak usah dicari manisnya, gak usah cari khusyuk. Zikir itulah bersama Allah. Kalau mau silakan kumpul sini.